Hai Sobat Ceria. Berjumpa lagi dengan Kak Sabrina. Tentunya di program kesayangan kita, Dunia Ceria. Sobat Ceria, apa kabar kalian hari ini? Wah, sepertinya Sobat Ceria di rumah sangat bersemangat sekali ya. Wah, sama dong. Kak Sabrina hari ini juga sangat bersemangat untuk membacakan cerita yang seru dan juga menarik untuk kalian semua. Wah, kalian sudah penasaran ya? Kira-kira cerita apa sih yang akan Kak Sabrina bacakan hari ini? Baiklah. Kalau kalian penasaran, coba duduknya yang rapi dulu. Sudah belum? Tuh kan, masih ada duduknya yang belum rapi. Ayo, duduknya yang rapi dulu ya. Dan buat kalian yang masih memegang handphone, ayo diletakkan dulu handphonenya. Sudah semua? Baiklah, kalau begitu kita mulai yuk untuk membaca cerita hari ini. Ini dia sahabat ceria, cerita yang sudah Kak Sabrina siapkan. Judulnya adalah Desa Lima Tiang. Buku ini ditulis oleh Mukesh Malviya dan diilustrasikan oleh Proyiti Roy. Buku ini dapat kalian baca melalui literacycloud.org, pelantar daring Room to Read. Wah, Desa Lima Tiang. Unik sekali nama desanya ya sahabat ceria. Tapi kira-kira kenapa desa ini diberi nama Desa Lima Tiang? Kalian penasaran? Baiklah, kalau begitu langsung saja ya sahabat ceria. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita membaca bersama. Hari ini warga sebuah desa yang terpencil merasa gembira. Mereka melihat petugas datang membawa tiang listrik. Wah sahabat ceria, mereka melihat petugas membawa tiang listrik. Berarti selama ini di daerah tersebut tidak ada listrik sama sekali sahabat ceria. Wah kasihan sekali ya, berbeda dengan kita saat ini yang sangat mudah untuk menikmati listrik. Jadi jangan sampai kita membuang-buangnya dengan percuma ya. Nah, semua warga berkumpul dan menonton petugas menggali lubang besar untuk menancapkan tiang. Oh, ternyata begitu sahabat ceria, untuk mendapatkan akses listrik ke daerah tersebut, di mana tiang listrik yang sudah dibawa, maka mereka akan tancapkan ke dasar tanah. Mereka pun saling bergotong royong. Wah, berarti sebentar lagi warga desa akan segera menikmati listrik. Warga desa membantu para petugas ketika mereka menarik tiang dengan tali. Kemudian mereka menancapkan 5 tiang ke dalam lubang. Bahkan anak-anak pun ikut membantu. Tarik! Wah sahabat ceria, lihat kan mereka saling bergotong royong untuk menancapkan tiang listrik. Bukan hanya para tetua saja loh yang sangat antusias untuk menyambut aliran listrik di desa itu, melainkan anak-anak juga ikut turut membantu. Warga kebingungan ketika tiang berdiri. Petugasnya tak kembali. Setiap hari warga menanti petugas itu datang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tak henti-hentinya mereka membicarakan rencana akan adanya listrik. Wah sahabat ceria, lihat saja, bahkan sampai ada anak kecil yang memanjat tiang guna melihat datangnya petugas listrik. Ya sampai memanjat hingga ke puncak. Kira-kira apakah petugas listrik itu akan datang? Orang-orang mulai memanjat hingga ke puncak tiang. Dari sana mereka bisa melihat sekeliling hingga desa terjauh. Hari demi hari berlalu, petugas listrik tak kunjung datang. Ya, padahal tadi Kak Sabrina sangat senang sekali mendapat kabar gembira ini. Namun, kenapa ya para petugas ini tak kunjung datang? Jadi, apakah desa ini akan segera teraliri listrik atau tidak? Hari itu warga desa bergembira, tiang-tiang listrik segera dipasang. Warga antusias namun juga cemas ketika petugas pergi dan tak kembali. Hari itu warga
warga desa bergembira, tiang-tiang listrik segera dipasang. Warga antusias namun juga cemas ketika petugas pergi dan tak kembali. Kasihan sekali warga desa di sana. Mereka pasti sangat kebingungan sekali dan sangat berharap bahwasannya desa mereka bisa teraliri dengan listrik. Karena pasti ya sahabat ceria, mereka sangat membutuhkan adanya listrik seperti kita juga. Tapi petugas tak kunjung datang. Nah sahabat ceria, kalian tahu tidak, desa yang ada di cerita ini juga ada loh dalam kehidupan nyata. Di Indonesia ini contohnya, terutama desa di daerah terpencil. Lihat saja, masih banyak sekali teman-teman kita yang belum mendapatkan akses untuk mendapatkan listrik. Dan mereka selalu menunggu para petugas akan datang ke desa mereka untuk memasangkan listrik di sana. Jadi kalau sekarang kita diberikan kemudahan untuk menggunakan listrik, kita harus hemat-hemat ya sahabat ceria. Nah sahabat ceria, kira-kira bagaimana ya kelanjutan dari tiang-tiang listrik ini yang sudah terlanjur dipasang? Apakah para petugas akan kembali ke sana? Atau... Baiklah, kalau begitu kita langsung saja yuk melanjutkan ceritanya. Suatu malam, seorang anak perempuan mengambil lentera dari rumahnya. Dia memanjat salah satu tiang dan menggantungkan lentera itu di puncaknya. Kira-kira maksud dan tujuan anak ini apa ya sahabat ceria? Setiap orang bisa melihat cahaya terang yang indah dari puncak tiang. Oh, ternyata itu maksudnya. Jadi, walaupun para petugas belum datang kembali ke sana untuk menyambungkan listrik, anak ini memiliki ide untuk memasangkan lentera di puncak tiang agar tiang-tiang tersebut bisa menjadi indah dan terang. Nah, di malam berikutnya, warga kemudian menggantungkan lentera pada kelima tiang itu. Setiap pagi, mereka menurunkan lentera-lentera itu, mengisi minyaknya, dan menggantungkannya kembali saat malam hari tiba. Warga menjadikannya permainan, dan para warga juga sangat menyukainya. Kemudian, walaupun tanpa listrik, desa-desa sekitar masih bisa melihat desa terpencil itu dari kejauhan setiap malamnya. Mereka mulai menyebutnya Desa Lima Tiang. Oh, ternyata itu sahabat ceria. Alasan dari desa ini diberi nama Desa Lima Tiang. Wah, menarik sekali ya. Tapi kita juga segera doakan ya, semoga para petugas kembali ke desa itu untuk mengaliri listrik di sana. Sehingga seluruh teman-teman kita bisa merasakan bagaimana manfaat listrik. Wah, kira-kira di episode selanjutnya kita akan cerita apa lagi ya sahabat ceria? Ada anak perempuan berakal hebat, menggantungkan lampu di tiang-tiang itu. Kini warga beramai-ramai mengikutinya. Kini warga beramai-ramai mengikutinya. Desa menjadi indah dan bernama Desa Lima Tiang. Desa menjadi indah dan bernama Desa Lima Tiang. Jadi sudah tahu kan sahabat ceria alasan diberi nama Desa Lima Tiang? Karena memang di sana ada 5 tiang, namun ternyata 5 tiang itu dihiasi dengan lentera yang indah.
Nah, tapi seperti yang Kak Sabrina bilang, semoga saja para petugas bisa kembali datang ke sana untuk menyambungkan listrik, sehingga teman-teman kita juga bisa merasakan manfaat dari listrik. Nah, sahabat ceria, Kak Sabrina juga sudah bilang kan tadi, jika kita sekarang diberi kebebasan untuk menikmati listrik, tapi kita juga jangan boros ya. Gunakan listrik jika perlu saja, karena jika kita boros terhadap listrik, kita bisa menciptakan kerusakan lingkungan, bahkan pemanasan global. Takut sekali kan? Nah, sahabat ceria, ternyata sudah 15 menit berlalu nih. Kak Sabrina menemani sahabat ceria di rumah. Itu artinya Kak Sabrina pamit dulu ya. Tenang, jangan sedih. Kak Sabrina bilang apa? Kalian bisa loh menyaksikan kembali tayangan dari Dunia Ceria melalui YouTube channelnya The iKids. Di sana ada banyak sekali cerita-cerita menarik dari Dunia Ceria. Tapi jangan lupa ya, di like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya The iKids ya. Sahabat ceria, Kak Sabrina sekarang pamit dulu ya. Jangan lupa membaca buku minimal 15 menit setiap hari. Oke? Baiklah, Kak Sabrina pamit ya. Sampai berjumpa lagi. Dadah sahabat ceria.